Halo semuanya, adik-adik kelas besar. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Wah, kakak bersuka cita dan senang sekali karena bisa ketemu adik-adik semua di ibadah online GKI Pengadilan Bogor kelas besar. Wah, pastinya adik-adik di sini udah gak sabar ya untuk kita mau beribadah lagi di hari ini. Adik-adik udah pada siap ya? Kakak yakin semuanya pasti dalam keadaan sehat pasti ya? Oke, siap. Kita akan sekolah minggu. Kita hari ini mau luar biasa dengerin cerita yang sangat menarik dan juga pastinya memuji nama Tuhan dengan bersukacita dan luar biasa. Oke, siap? Oke, bersama dengan Kak Dea hari ini kakak akan memandu ibadah pada hari ini. Yuk kita nyanyi lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya, semua ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kakak akan pimpin doa bersama-sama. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Begitu rasa syukur yang meluap-luap dalam diri kami karena kami hari ini boleh diberikan kesehatan, diberikan rasa sukacita, damai sejahtera, dan kami hari ini boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu walaupun masih secara online di rumah saja. Begitu rasa syukur kami Tuhan, kami boleh hari ini dengan perasaan bugar, siap untuk boleh mendengarkan firman dan juga memuji namamu lewat ibadah sekolah minggu hari ini. Tolong Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk senantiasa boleh memberkati seluruh tubuh kami agar kami boleh diberikan kefokusan dalam mendengarkan dan melakukan ibadah hari ini. Bukalah mata, bukalah hati, bukalah pikiran kami hanya untuk terfokus kepada Tuhan saja dalam ibadah hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kakak-kakak sekolah minggu dan seluruh ibadah hari ini kepada tangan-Mu saja Tuhan. Berkatilah dan lindungilah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Hari ini adik-adik, sama nih seperti tadi bocoran lagu yang sudah kita nyanyikan,
kita mau terus berharap dan berusaha. Itu tema sekolah minggu pada hari ini. Nah, kadang-kadang adik-adik kakak yakin nih, banyak gak sih di sini yang suka punya masalah? Nah, kita hari ini mau belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, tapi tetap dengan pendirian pada ajaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman yang pastinya akan menarik banget untuk kita pelajari bersama-sama, yuk sama-sama adik-adik kakak mau undang, kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku sebagai pengantar firman. Ikuti gerakan kakak ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pagi ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dengan tema berharap dan berusaha. Dan nats kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Pada zaman dahulu, pada masa Nabi Elisa menjadi nabi di Israel,
Maka ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya. Janda ini memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Dan selain dia memiliki anak yang masih kecil dengan tanggung jawab yang besar, si ibu juga memiliki utang yang banyak. Dan apa yang terjadi ketika si ibu tidak cepat-cepat melunasi utangnya, maka anaknya akan diambil untuk dijadikan pembantu di rumah orang yang meminjamkan uang kepadanya. Tentu ini bukan hal yang menyenangkan adik-adik. Ibu ini sedih sekali. Bagaimana tidak, dia sudah kehilangan suami, dia masih punya anak yang masih kecil, tetapi juga karena dia punya utang banyak, maka anaknya akan diambil untuk dijadikan pembantu. Si ibu tidak menyerah dan tidak putus asa. Dia tahu kemana dia akan datang. Maka si ibu datang menemui Nabi Elisa, dan dia menceritakan segala apa yang sedang dialaminya. Dan Nabi Elisa pun mendengarkan apa yang diceritakan oleh si ibu kepadanya. Dan Nabi Elisa bertanya kepada si ibu, "Apa yang dapat kuperbuat kepadamu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Si ibu ini menjawab, adik-adik, "Aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku hanya memiliki sedikit minyak di botol kecil." Maka Nabi Elisa berkata kepadanya, "Pergilah, pinjamlah bejana yang kosong dari tetangga-tetanggamu." Bejana ini sama dengan gentong yang biasa kita lihat. "Maka biarkanlah bejana-bejana itu kau isi dengan minyak yang masih tersisa yang ada di rumahmu." Walaupun perintah yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu sesuatu hal yang aneh. Bagaimana mungkin ibu ini meminjam gentong atau bejana-bejana dari tetangganya dengan mengisi dari sedikit minyak dari botol yang kecil. Tetapi si ibu melakukan perintah Nabi Elisa. Dia tidak melakukan seorang diri, tetapi si ibu dibantu oleh kedua anaknya yang masih kecil. Mereka pergi meminjamkan keliling dari rumah ke rumah, maka mereka mendapatkan banyak bejana atau gentong yang masih kosong, dan mereka membawa itu ke dalam rumahnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka mengisi bejana-bejana tersebut dengan minyak yang tadi tersisa di botol kecil. Dan minyak itu terus mengalir, memenuhi seluruh bejana-bejana itu hingga bejana yang terakhir. Dan ketika itu semua terisi dengan penuh, maka mereka menjual semua minyak dalam bejana-bejana tersebut. Dan ketika mereka berhasil menjual itu semua, si ibu bisa melunasi semua utangnya, dan sisanya mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jangan ngambek. Jangan hanya menangis.
atau jangan marah. Tetapi seperti si ibu dan kedua anaknya, mereka datang kepada orang yang tepat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab doa si ibu. Dan Tuhan yang sama akan mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa kita ketika kita mau datang kepadanya. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa gelisah, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa khawatir, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa mendengarkan dan sekaligus menjawab segala doa-doa kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki sebuah angan-angan, sebuah cita-cita, mungkin kita ingin nilai kita semester depan lebih baik dari semester kemarin. Maka apa yang kita lakukan? Apakah cukup kita berdoa? Tidak. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Banyak orang tua yang mengeluh, saat ini anak kami bukan hanya memakai HP atau gadgetnya untuk belajar online, tetapi mereka juga main game. Mereka juga akhirnya tidak kenal waktu, hanya megang HP sepanjang hari dan mereka hanya bermain-main di sana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak yang baik, anak yang hebat adalah anak yang bisa membagi waktunya. Membagi waktu dengan baik, memakai gadget dengan baik dan benar. Pagi ketika sekolah, ya memang kita sekarang harus pakai HP atau gadget. Tapi selanjutnya taruhlah itu dan lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Belajar, mengulangi pelajaran yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, tidur siang, istirahat yang cukup supaya kita juga boleh memiliki kesehatan yang kuat, yang baik, dan makan tepat waktu, bukan kalau dipanggil, makan, baru kita mau makan, itu pun mata tetap aja di HP. Tidak demikian. Tapi anak yang baik adalah anak yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, membagi waktu dengan sebaik-baiknya antara belajar, berdoa, bermain, dan juga melakukan hal-hal yang benar, yang bermanfaat untuk kita dan saat ini dan untuk kita di kemudian hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau adik-adik mau menjadi anak yang mandiri, maka mulai dari sekarang lakukan hal-hal yang baik dan benar, karena kita tidak tahu kehidupan seperti apa nantinya. Seperti kedua anak tadi, mereka membantu orang tua mereka. Mereka tidak berkata kami masih kecil, kami nggak bisa, tidak. Tapi mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lakukanlah hal-hal yang benar saat ini. Biasakan diri, mungkin bangun pagi merapikan tempat tidur, selesai makan, cuci piring sendiri, merapikan meja, melakukan hal-hal yang baik, menaruh tempat atau menaruh barang-barang pada tempatnya, bukan asal ditaruh, bukan asal ditempatkan. Mulai belajar mandiri, bukan hanya berguna untuk saat ini, tetapi juga berguna untuk kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu adik-adik, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yakobus 2 ayat 22 yang berbunyi demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Terima kasih. Kita sekarang sudah tiba nih di pemberian persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat dan nikmat Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh diberikan oleh Tuhan.
Untuk itu, kita mau sama-sama nih berikan persembahan kepada Tuhan yang bisa adik-adik kumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop untuk nanti dibawa ketika kita bisa sekolah minggu secara offline bersama-sama, atau adik-adik bisa titipkan ke mama papa dan transfer ke rekening gereja yang berada di berikut ini. Adik-adik, kita sekarang mau nyanyi lagu penuh harapan untuk memaknai bahwa hidup kita yang penuh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Yuk sama-sama kita berdiri, ikutin gerakan kakak ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asaku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asaku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Nah adik-adik, sungguh luar biasa ya puji-pujian dan juga firman Tuhan yang boleh kita perdengarkan hari ini. Kita udah seru-seru bersama-sama nih tadi adik-adik, semuanya dengan semangat dan bersuka cita ya pastinya memuji nama Tuhan dan juga dengan setia mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan lupa untuk terus berusaha dan juga terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja ya. Ibadah kita udah selesai, yuk mari sama-sama adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata untuk boleh menutup ibadah firman pada hari ini. Mari sama-sama adik-adik kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena kami boleh diberikan sukacita yang luar biasa dalam kami melakukan ibadah pada hari ini. Kami sungguh terberkati lewat puji-pujian, lewat firman yang boleh kami perdengarkan dan kami angkat pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang sungguh luar biasa. Saat ini Tuhan kami akan menutup ibadah ini. Tuhan tolong berkati kami dalam sepanjang seminggu ke depan dalam kami beraktivitas. Mohon tangan pimpinan-Mu Tuhan yang senantiasa boleh memberkati kami. Berikanlah kami sekeluarga kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang hanya daripada-Mu Tuhan. Berikanlah kami pengharapan dan rasa untuk terus berusaha hanya sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan, supaya kami boleh melakukan ibadah sejati kami dalam kehidupan kami sehari-hari yang hanya terus berlandaskan berdasarkan firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, buat guru-guru kami, buat teman-teman di sekitar kami. Berkatilah mereka Tuhan, kiranya senantiasa mereka boleh diberikan kesehatan dan boleh diberikan sukacita yang hanya daripada Engkau saja Tuhan
Yesus. Berkati juga, tolong lindungi kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami terus berdoa agar pemerintah, agar pihak tenaga kesehatan bisa mencari jalan terbaik untuk dapat menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Supaya tentunya kami rindu untuk beribadah bersama teman-teman kami secara langsung di gereja ataupun belajar bersama-sama. Kami mau menyerahkan seutuhnya kesehatan, kami mau menyerahkan penyelesaian pandemi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai, dan juga Tuhan yang turut bantu untuk menyelesaikan ini semuanya. Berkati aktivitas kami seminggu ke depan Tuhan Yesus, dalam kami belajar, mulai bersekolah, melakukan segala kegiatan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan yang pimpin dan sertai kami dan lindungi kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih karena kasih-Mu yang sungguh besar dan tiada duanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih semua adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kak Dea pamit, dadah.